Shalom saudara-saudara yang kekasih, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saudara adalah satu sukacita yang luar biasa. Dan sebelum kita merenungkan renungan penyejuk iman kita pada hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang kekuasaan yang menghidupkan. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22, saya akan membacakannya buat saudara. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Saudara yang kekasih, apa yang merusak pelayanan yang sudah dilakukan di dalam sebuah gereja? Apa yang dapat merusak pelayanan baik yang sudah dilakukan dalam sebuah gereja? Jawabannya, cukup seseorang yang haus akan kekuasaan. Seseorang yang haus akan kekuasaan, itu yang dapat merusak sebuah pelayanan yang baik yang sudah dilakukan dalam sebuah gereja. Saudara yang kekasih, sebagai orang Kristen kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang gila kekuasaan. Dari panggung politik sampai ke ruang rapat gereja, banyak orang yang berebut mencari kuasa. Kadang-kadang mereka melakukan dengan cara yang licik. Ya, kadang-kadang mereka lakukan dengan berbagai macam usaha. Baik itu usaha yang baik ataupun sampai kepada usaha yang tidak baik. Terkadang saudara yang kekasih, tidak ada yang membedakan kita orang-orang Kristen dengan orang lain dalam hal merebut kekuasaan. Sehingga di dalam gereja pun banyak penguasa-penguasa dalam tanda kutip yang mengandalkan kekuasaannya untuk menjadi orang hebat di gereja itu. Ketika orang-orang yang melayani di gereja juga sudah haus dengan kekuasaan, saudara yang kekasih, maka pasti akan ada keserakahan di sana. Akan timbul pertengkaran di sana. Gontok-gontokan, saling menjelekkan antara satu dengan yang lain, menjelekkan saingannya. Dan yang pasti itu akan merusak pelayanan gereja. Dan yang paling pasti juga, pelayanan yang seperti itu sudah tidak berkenan lagi di hadapan Allah. Saudara yang kekasih, Ibu Yakobus dan Yohanes meminta posisi untuk kedua anaknya. Dia meminta posisi di sebelah kanan Yesus atau di sebelah kiri Yesus. Saya tidak tahu saudara yang kekasih, saudara meminta posisi yang mana di sebelah Yesus dalam kerajaan Allah. Tapi dimanapun itu saudara mengharapkan posisi itu, Yesus memperingatkan bahwa pada setiap posisi itu ada cawan. Ada cawan yang harus saudara minum, yang harus kita minum. Yaitu cawan apa? Cawan melayani, cawan menderita, cawan untuk berkorban, bahkan sampai titik darah penghabisan untuk menebus dosa manusia. Itu yang Yesus lakukan. Yesus mengatakan kepada kita juga itu. Sekarang pertanyaannya, dapatkah saudara saya meminum cawan yang harus Yesus minum?
Saudara mau menginginkan kedudukan di sebelah kanan atau sebelah kiri Yesus. Tapi pertanyaannya, dapatkah saudara meminum cawan yang Yesus minum? Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, orang-orang percaya sesungguhnya telah diberikan kuasa oleh Yesus. Kuasa apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa apa? Kuasa untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Kuasa apa? Kuasa untuk mengusir setan dan memberitakan kabar sukacita sampai ke ujung bumi. Kuasa apa? Kuasa untuk melayani. Jadi kuasa yang diberikan Yesus bagi orang-orang percaya, termasuk bagi pemimpin-pemimpin gereja, adalah kuasa untuk melayani. Kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Kuasa untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Mari kita ingat baik-baik itu saudara-saudara yang kekasih. Dan apabila kita melayani Kristus, sesungguhnya kita tidak punya hak untuk mencari kekuasaan. Kita tidak berhak untuk mencari gengsi, mencari kemasyhuran. Kita tidak memiliki alasan untuk mencari peningkatan harga diri dan peningkatan pengakuan dari dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, alangkah lebih baik jika kita melayani sambil mengingat teladan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Yesus memberikan teladan kepada kita. Dia mengatakan bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi saudara-saudara yang kekasih, hanya mereka yang telah belajar melayani yang pantas menjadi pemimpin. Hanya mereka yang sudah belajar melayani yang pantas menjadi pemimpin. Kepemimpinan menurut teladan Yesus Kristus berarti lebih memperdulikan orang lain, memperdulikan sesama, bahkan kebutuhan mereka, lebih menyenangkan hati jemaat, menyemangati pertumbuhan kerohanian jemaat, dan mengajak jemaat untuk menyemangati mereka untuk meningkatkan kedekatan jemaat dengan Allah. Yang sadar bahwa di hadapan Allah, ia hanyalah seorang hamba. Ia hanyalah seorang pelayan yang melaksanakan tugas Allah. Jadi pemimpin dalam Kristus itu adalah pemimpin yang mau melayani, melaksanakan tugas Allah. Melayani sebagai hamba. Hamba di hadapan Allah. Dan hanya tunduk, taat kepada pekerjaan pelayanan yang sudah Allah berikan kepada dia. Saudara yang kekasih, renungkanlah bagaimana saudara menggunakan kekuasaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau engkau sekarang memiliki tempat, posisi yang dikatakan dunia itu adalah posisi kekuasaan, pakailah itu menjadi kekuasaan yang menghidupkan banyak orang lain, membangkitkan semangat bagi orang lain, memberkati bagi orang lain. Kekuasaan yang menghidupkan tidak pernah mematikan orang lain, tidak pernah membunuh orang lain, baik semangatnya, baik imannya, baik prakarsanya, baik cita-citanya, tidak pernah dipatahkan. Kekuasaan yang menghidupkan itu adalah mengangkat kehidupan orang lain menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Orang-orang yang seturut dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang menjadi manusia ciptaan sempurna di hadapan Allah. Itulah kekuasaan yang menghidupkan, memberikan support, memberikan semangat, memberikan kehidupan, keyakinan, penghiburan, kekuatan bagi orang-orang lain. Itulah kekuasaan yang menghidupkan. Sekarang pikirkanlah saudara-saudara, bagaimana saudara menggunakan kekuasaan yang sudah saudara terima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai engkau sekalian. Amin. Demikianlah renungan penyejuk iman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Shalom.